Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar? Baik Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ketuanya hadir. Hadir Bu. Ketuanya tolong diberikan doa. Selamat dan sejahtera berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengambil absen. Ada yang tidak hadir sebelumnya? Hadir semua Bu. Kita absen saja ya. Destian Jani, Hadir Bu. Nabita Lastri, Hadir Bu. Tina Fitria, Liza Fitriana, Hadir Bu. Zahra. Hadir Bu. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran kita. Baiklah, hari ini kita masuk kembali pada materi kita kehidupan masa prasejarah, jenis-jenis manusianya, dan peninggalan-peninggalannya. Sebelum Ibu menjelaskan, di sini ada yang tahu apa itu masa prasejarah? Saya Bu. Ya, Jadi masa praksara ini adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Dan masa praksara ini disebut juga dengan masa prasejarah. Kehidupan manusia pada masa praksara ini disebut sebagai kehidupan masa purba. Manusia muncul di perkiraan bumi kira-kira 3 juta tahun yang lalu, bersama dengan terjadinya berkali-kali pergeseran atau glasiasi dengan zaman yang disebut kala Pleistosen, Bu. ya betul Nabita Lastri. Jadi masa prasejarah itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa prasejarah itu muncul di permukaan bumi pada saat kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya, yang lain ada yang bisa menyebutkan bagaimana masa prasejarah itu? Ya. Di sini saya ingin menambahkan Bu mengenai masa aksara Bu. Kurun waktu pada masa praaksara ini Bu diawali sejak manusia ada dan berakhir sampai manusia mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara setiap bangsa tidaklah sama. Bangsa Mesir telah mengenal tulisan. Sebaliknya, bangsa Australia baru mengenal yang namanya tulisan Bu. Sekitar awal abad ke-20, berarti penduduk asli bangsa Australia baru meninggalkan masa praaksara pada awal abad ke-20. Ya betul, Lita. Jadi Ibu menjelaskan awal kehadiran manusia itu menurut hasil penelitian ahli berbakala diperkirakan manusia muncul sekitar 3 juta tahun yang lalu bersama terjadinya proses glasiasi atau pengesan daratan di bumi yang disebut dengan kala Pleistosen. Pada masa itu terjadinya penurunan suhu di bumi sehingga sebagian besar daratan di kawasan Amerika dan Asia Eropa dan Asia tertutup lapisan es dengan kondisi alam yang demikian menjinakkan hewan berburu hewan dan bercocok tanam serta dengan membuat alat sederhana untuk membantu kegiatan hidupnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan pada masa prasejarah. Pada masa ya, Ini keduanya Bu. cepat ya. Pada masa Pleistosen, tingkat kehidupan manusia sangat bergantung pada alam dan kemampuan manusia dalam taraf berburu dan mengumpul bahan makanan dari hasil alam sekitarnya. Oleh karena itu, banyaknya berbagai jenis hewan disebabkan karena usaha perburuan yang dilakukan oleh manusia. Lanjut pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis manusia pada masa praaksara. Di sini ada beberapa jenis, ada 4. Manusia pada masa praaksara tidak mewariskan peninggalan-peninggalan, namun kehidupannya dapat diketahui dari sumber informasi seperti hasil pengabdian fosil. Fosil adalah sisa tumbuhan hewan dan bagian tubuh manusia yang telah membatu. Dengan ditemukannya fosil, manusia merupakan petunjuk adanya kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, jadi fosil itu ada karena telah dibuktikannya para peneliti menemukan bagian-bagian tubuh manusia. Yang kedua, ada tempat perlindungannya di bawah karang. Tempat perlindungan di bawah karang berbentuk gua dan merupakan tempat perkampungan manusia pada masa praaksara yang hanya ditempati sementara waktu. Gua karang tempat perlindungan manusia praaksara dinamakan Ebrestourus.
Di daerah tersebut ditemukan berbagai alat batu, tulang, tanduk, dan kerang. Apatosaurus ini banyak ditemukan di daerah Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian ketiga, ada dapur sampah. Dapur sampah itu dinamakan Jokkenbondingen. Salah satu jenis makanan manusia pada masa praaksara adalah kerang. Kulit kerang tersebut banyak dibuat di tempat-tempat tertentu yang disebut sebagai dapur sampah atau Jokkenbondingen. Di dapur sampah tersebut berupa bukit kerang dan seiring ditemukannya bekas peralatan yang biasa digunakan oleh manusia praaksara. Dapur sampah ini banyak dijumpai di daerah Medan dan Aceh. Yang terakhir ada alat-alat yang digunakan manusia praaksara. Manusia praaksara telah mengenal berbagai bentuk peralatan sederhana yang digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Persebaran alat-alat manusia praaksara tersebut sekaligus menunjukkan bukti persebaran manusia pada masa praaksara. Berdasarkan sumber-sumber informasi tersebut diperoleh data mengenai manusia Indonesia yang hidup pada masa praaksara. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang peninggalan pada masa praaksara. Di sini anak-anak semuanya ada yang tahu apa saja peninggalan pada masa praaksara? Saya Bu, Ya, peninggalan pada masa praaksara yang pertama Paleolitikum, kebudayaan di masa batu tua. Pada kebudayaan di masa batu tua ini terdapat 4 peninggalan. Yang pertama ada kapak perimbas. Nah, kapak perimbas ini terbuat dari batu yang bertangkai. Kapak ini jenisnya digunakan dengan cara menggenggam pada bagian pegangannya. Fungsi dari kapak perimbas ialah untuk menguliti kulit binatang, memotong kayu, serta memecahkan tulang hewan-hewan hasil buruan. Kapak perimbas adalah salah satu kebudayaan peninggalan dari zaman batu tua yang lebih banyak ditemukan di wilayah-wilayah di Indonesia. Kapak perimbas dan kapak genggam di masa ini dibuat dan digunakan oleh manusia purba Pithecanthropus. Yang keduanya ada kapak genggam. Kapak genggam pada zaman ini mempunyai bentuk fisik yang menyerupai jenis kapak pendekat serta kapak perimbas, akan tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Fungsi dari jenis kapak ini adalah untuk membelah kayu, memotong daging hewan hasil buruan, dan untuk keperluan lainnya. Kapak genggam ini dibuat pada tahun 1935 oleh seorang peneliti, yaitu Raoul von Koenigswald, telah berhasil menemukan sejumlah peninggalan berupa kapak genggam berasal dari daerah Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Yang ketiga, alat-alat serpih flakes. Yang peralatan serpih banyak ditemukan di wilayah Sragen, Sangiran, dan beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat, perkakas dari tulang dan tanduk. Nah, perkakas dari tulang dan tanduk yang terbuat dari tulang dan tanduk yang digunakan oleh manusia purba, Homo wajakensis dan Homo soloensis. Dan yang kedua ada kebudayaan di masa Batu Madia, yaitu Mesolitikum. Pada masa Mesolitikum ini kebudayaan diindikasikan dengan adanya upaya untuk lebih memperluas perkakas yang sejauh ini digunakan. Yang ketiga ada kebudayaan di masa Batu Muda Neolitikum. Yang pertama ada kapak persegi, yang kedua ada kapak lonjong, yang ketiga ada mata panah, yang keempat ada gerabah, yang kelima ada perhiasan, dan yang keenam alat pemukul kulit kayu. Yang keempat ada kebudayaan batu besar Megalitikum, dan yang kelima ada kebudayaan zaman logam. Sudah, Bu? mulai. Ya, betul sekali Teh Lasti. Di sini ada 5 kebudayaan. Di sini Ibu akan melanjutkan menjelaskan apa itu kebudayaan di masa Batu Madia atau Mesolitikum. Kebudayaan pada masa zaman Batu Madia ini diindikasikan dengan adanya upaya untuk lebih memperhalus perkakas yang sejauh ini digunakan. Dari berbagai penelitian arkeologis, kebudayaan praaksara Batu Madia yang ada di Nusantara mempunyai persamaan kebudayaan dengan yang terdapat pada wilayah Tonkin, yakni kebudayaan zaman di Indochina Vietnam.
Diperkirakan kebudayaan Batu Madia yang ada di Nusantara asalnya berasal dari Hotbit dan Baskon. Yang ketiga ada kebudayaan di masa Batu Muda atau Neolitikum. Hasil dari kebudayaan zaman Batu Muda menunjukkan bahwa manusia purba pada masa ini telah mengalami banyak kemajuan dalam memproduksi berbagai macam peralatan. Bahan dasar masih terbuat dari batu, namun bentuk fisiknya sudah diperhalus. Jadi kebudayaan di masa Batu Muda ini peninggalannya itu dipersendikan kembali, dirubah kembali. Contohnya saja pada kapak persegi. Kapak persegi itu dibuat dari batu persegi yang merupakan dari kebudayaan pada masa Batu Muda atau Neolitikum. Yang selanjutnya ada kapak lonjong. Kapak lonjong adalah perkakas berbentuk lonjong yang digunakan untuk membelah kayu ataupun pepohonan. Yang ketiga ada mata panah. Mata panah adalah perkakas yang terbuat dari batu yang telah diasah dengan halus. Yang keempat ada gerabah. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk segala macam seperti misalnya menyimpan air, persediaan makanan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada perhiasan. Perhiasan telah dikenal sejak zaman praksara yang berupa kalung, anting-anting, dan gelas. Yang keenam ada pemukul kulit kayu. Pemukul kulit kayu ini dipergunakan sebagai sarana untuk memukul kulit kayu yang digunakan sebagai dasar pakaian. Selanjutnya ada kebudayaan batu besar atau megalitikum. Megalitikum ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa megalitikum ialah batu-batu besar yang terdapat pada masa zaman praaksara. Manusia yang hidup di masa ini menggunakan batu dengan ukuran besar untuk membuat berbagai bangunan yang berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang. Yang terakhir adalah kebudayaan zaman logam. Kebudayaan zaman logam ini kebudayaan perunggu di Nusantara diprediksi berasal dari Vietnam di sebuah wilayah bernama Dongson di Tonkin. Kebudayaan Dongson mulai mendatangi Indonesia sekitar abad ke-300 sebelum Masehi yang dibawa oleh seorang Melayu muda. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, ingin bertanya, Bu. Ya, bertanya apa, Dina? Bu, contoh dari peninggalan kebudayaan pada zaman Batu Besar, Bu. Dina tadi bertanya tentang peninggalan-peninggalan pada kebudayaan Batu Besar. Ya? Iya, Bu. Jadi, peninggalan-peninggalan pada zaman Batu Besar atau megalitikum itu ada menhir. Menhir itu tubuh dari batu besar yang terdapat di wilayah Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Yang kedua ada sarkofagus. Sarkofagus itu peti mayat dari batu kangkung yang terdapat di daerah Bali. Yang ketiga ada dolmen. Dolmen atau meja saji. Itu terletak di wilayah Bondowoso. Yang keempat ada peti kubur batu. Peti kubur batu itu peti jenazah yang terbuat dari batu yang terletak di Jawa Barat. Yang kelima ada waruga, itu peti kubur batu juga yang terbuat dari batu itu yang banyak terdapat di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Yang keenam ada arca. Arca itu patung dari batu itu yang banyak terdapat di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Yang terakhir ada punden berunda. Punden berunda itu tempat pemujaan yang terbuat dari batu-batu yang disusun yang terdapat di wilayah Siberu atau Banten. Bagaimana, Dina? Jadi Bu, saya sudah paham. Jadi peninggalan kebudayaan pada zaman Batu Besar itu yang pertama ada menhir atau tubuh dari batu besar. Yang kedua ada sarkofagus atau peti mayat dari batu tangkup. Yang ketiga ada dolmen atau meja sesaji. Dan yang keempat peti kubur batu atau peti jenazah dari batu. Yang kelima waruga atau peti kubur batu. Yang keenam arca atau patung dari batu utuh. Dan yang ketujuh punden berunda atau tempat pemujaan terbuat dari batu-batu yang disusun. Baiklah,